Shalom sahabat, saudara-saudara, amang-inang yang diberkati Tuhan. Senang sekali kalau hari ini kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, sukacita, dan berlimpah berkat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kami percaya Roh Kudus-Mu akan hadir menguasai hati dan pikiran kami, serta mengajar kami untuk boleh mendengar, menghayati, dan menjadi pelaku firman-Mu hanya dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada satu pertanyaan hari ini. Siapa sih yang kita muliakan? Nah, siapa yang kita agungkan? Siapa yang paling kita hormati? Kita akan belajar dari firman Tuhan. Mengapa kita ada di bumi ini? Kenapa kita ada seperti sekarang? Kita ada bukan karena kebetulan, tapi kita ada di sini. Amang-inang, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian ada di sini hari ini karena ada tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya bukan hanya untuk melaksanakan kerjaan kita, tugas-tugas kita, bukan hanya untuk mengisi ruangan, bukan hanya untuk mencapai, mewujudkan cita-cita kita, harapan-harapan kita, tapi sebetulnya tujuan kita adalah untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan? Mari kita baca hari ini dari Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberi keselamatan. Apabila nyawa melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu, ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hari ini saya berharap kita semua mengambil satu keputusan penting dalam hidup. Keputusan apa itu? Katakan, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Semua ya, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Jadi topik kita hari ini adalah aku hidup
untuk memuliakan Tuhan. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan pendeta yang bilang muliakan Tuhan ya, sering kita ya, muliakanlah Tuhan. Oh bukan. Sekarang kita masing-masing memutuskan, karena ini keputusan yang terpenting yang pernah kita buat dalam hidup. Aku memuliakan Tuhan. Aku hidup untuk memuliakan Tuhan. Jadi bukan hanya seminggu ya, bukan hanya pada saat ibadah ya, bukan hanya saat di gereja ya, bukan hanya dalam saat persekutuan kita memuliakan Tuhan. Tapi long life, selama kita hidup, selama aku bernafas, aku memuliakan Tuhan. Kenapa harus memuliakan Tuhan? Kenapa saya harus mempergunakan seluruh hidupku? Apapun yang saya lakukan, apapun yang kita kerjakan, semuanya itu kita lakukan, aku lakukan untuk memuliakan Tuhan. Mengapa? Ada 4 alasan. Jadi dari kita baca tadi dari firman ini, mengapa pemazmur memutuskan aku memuliakan Tuhan? Hidupku aku pergunakan untuk memuliakan Tuhan. Ada 4 alasan. Alasan yang pertama, aku memuliakan Tuhan karena Dialah yang menciptakan saya. Dia yang menciptakan langit, laut, bumi dan segala isinya. Jadi tanpa Tuhan saya tidak akan ada di sini. Karena itu saya memutuskan mempergunakan seluruh hidupku untuk memuliakan Dia. Ya, jadi karena Tuhan yang mencipta saya. Karena itu aku memutuskan mempergunakan hidupku untuk memuliakan. Karena tanpa Tuhan saya tidak akan pernah ada. Kita tidak akan pernah ada di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan bukan hanya mencipta saya. Ya. Tuhan itu bukan hanya mencipta saya. Dia mencipta, Dia memelihara, dan Dia mengasihi aku. Wow, keren banget. Makanya aku memilih memuliakan Dia karena Dia menciptakan saya, Dia memelihara saya, Dia mengasihi saya. Wow, pernah nggak sadar bahwa kita dipelihara Tuhan? Meski kita punya banyak harta, banyak kekayaan, tanpa pemeliharaan Tuhan, kita tidak ada di sini. Ya, jadi ingat. Jadi yang kedua, Allah itu setia. Dia Allah yang setia. Udah pernah dalam khotbah kita. Kenapa Allah bisa setia? Karena Dia tidak pernah berubah. Langit berubah, bumi akan berubah, gunung-gunung akan bergoncang, semuanya akan berubah. Tapi Dia tidak pernah berubah. Makanya Dia bisa setia. Karena Dia setia, kita bisa mempercayainya. Aku bisa mempercayainya dengan sepenuh hati. Karena Dia tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia setia. Aku bisa mengandalkannya. Dia tadi yang memelihara saya. Pemeliharaannya bisa saya andalkan. Kasih Dia bisa saya andalkan. Dia Allah yang setia. Jadi aku pilih untuk memuliakan Dia. Yang ketiga, kenapa saya harus memuliakan Tuhan? Dia mencipta saya, Dia memelihara, mengasihi saya, dan Dia setia, Allah yang setia. Ketiga, karena Dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Dia Raja untuk selama-lamanya. Raja-raja duniawi akan silih berganti. Tapi Dia Raja yang kekal. Dari kekal sampai kekal. Jadi Dia Rajaku, Allahku, Rajaku. Dia aku muliakan selama aku hidup. Lalu yang keempat, mengapa saya harus memuliakan Tuhan? Karena aku ingin bahagia. Kita ingin mencari-cari, ingin semua bahagia kan? Amang inang, saudara-saudara, sahabat-sahabat, ingin bahagia toh? Yes, tentu saja. Tapi salah satu cara untuk bahagia adalah memuliakan Tuhan. Jadi kita, di mana kebahagiaan ini?
cari-cari kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu di sini. Gimana caranya? Muliakan Tuhan selama hidupku. Saudaraku, pemazmur juga berkata, aku bergembira, aku sukacita, aku bahagia. Ketika mereka berkata kepadaku, ayo mari kita ke rumah Tuhan. Mari kita memuliakan Tuhan. Jadi memuliakan Tuhan itu adalah kebahagiaan. Kalau mau bahagia, yes, muliakan Tuhan. Nah, pertanyaan ada selanjutnya. Jadi aku mau memuliakan Tuhan karena Dia menciptakan saya, memelihara dan mengasihi saya. Aku memuliakan Tuhan karena Dia setia, Dia tidak pernah berubah, saya bisa mengandalkannya. Aku memuliakan Tuhan karena Dia adalah Raja untuk selama-lamanya. Aku memuliakan Tuhan karena memuliakan Tuhan. Aku ingin bahagia. Bahagia itu saya peroleh dengan memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua. Apakah Amang Ina memuliakan Tuhan? Apakah saudara-saudara memuliakan Tuhan? Aku memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan. Aku puji Tuhan. Haleluya. Apakah itu memuliakan Tuhan? Itu bagian kecil dari memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan, bagaimana caranya untuk memuliakan Tuhan? Bagaimana caranya? Apakah cukup bernyanyi? Kupuji kau, kusembah kau, kumuliakan namamu. Apakah cukup begitu? Oh, kita memuliakan Tuhan kalau kita melakukan kehendaknya. Kita memuliakan Tuhan. Aku memuliakan Tuhan kalau aku melaksanakan tujuan hidupku yang telah ditetapkan Tuhan untukku. Jadi ada tujuan hidup kita masing-masing. Tuhan menciptakan kita, ada tujuan hidup kita ada di dunia ini. Apa itu? Ada 4 tujuan hidup kita. Kalau kita baca Alkitab, ya, kita baca Alkitab, ada 4 tujuan hidup kita di dunia ini. Yang pertama, mengenal dan mengasihi Tuhan. Jadi makin mengenal, makin mengasihi Tuhan. Itu salah satu tujuan utama kita ada di dunia ini. Kita dicipta agar kita bisa mengenal dan mengasihi Tuhan Allah. Makin mengenal, makin mengasihinya. Pertanyaannya, Amang memuliakan Tuhan? Saudara-saudara memuliakan? Yes. Tapi apakah selama ini sampai sekarang saudara-saudara makin mengenal, makin mengasihi Tuhan? Nah, yang kedua, aku memuliakan Tuhan. Kalau aku melakukan tujuan hidupku apa? Aku bertumbuh dewasa secara rohani. Yes. Jadi bertumbuh. Jadi kita senang, semua orang tua senang anaknya lahir. Dipangku-pangku, ditimang-timang, dicium-cium, dipeluk-peluk. Yes. Tapi tidak ada orang tua yang senang anaknya bayi terus. Yang diinginkan orang tua adalah anak itu bertumbuh makin dewasa. Jadi Tuhan juga begitu. Tuhan menginginkan kita bertumbuh makin dewasa. Itu tujuan hidup kita di dunia. Seperti apa sih ukuran orang yang bertumbuh dewasa? Makin menjadi seperti Yesus. Jadi makin menjadi seperti Yesus. Jadi karakter kita, karakter saya makin menjadi seperti karakter Yesus. Itu bertumbuh dewasa secara rohani. Jadi makin menjadi seperti Yesus. Yang ketiga, tujuan hidup kita ada di dunia ini adalah agar kita melayani Yesus dengan melayani orang lain. Jadi minggu kemarin itu sudah ada sih. Aku akan mempergunakan hidupku dari trust ya. Masih ingat ya. Aku akan mempergunakan hidupku untuk melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Jadi melayani Yesus dengan melayani orang lain. Jadi bukan hanya mau dilayani anak-anak, ya dilayani. Tapi kalau dia bertumbuh dewasa, dia melayani. Ya, jadi bagaimana melayani? Barang siapa ingin menjadi lebih besar, ia harus menjadi pelayan. Itu firman Tuhan. Itu kata Yesus kepada murid-muridnya dalam Markus 10:43. Barang siapa ingin menjadi lebih besar, dia harus menjadi pelayan. Ya. Melayani adalah untuk melakukan yang baik, melayani. Jadi melakukan yang baik kepada orang-orang lain. Itulah cara kita melayani Yesus.
1 Petrus 4:10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi melayani sesuai dengan karunia, sesuai dengan bakat. Kalau kau menyanyi, melayani sebagai penyanyi. Kalau kau bisa mengajar, melayani sebagai guru. Kalau kamu bisa menggambar, melayanilah sebagai pelukis. Kalau kamu bisa berorganisasi, melayanilah sebagai organisator. Dan seterusnya, seterusnya, seterusnya. Jadi melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Apakah Amang Ina saudara-saudara sudah melayani atau masih hanya ingin dilayani? Memuliakan Tuhan adalah melayani Tuhan dengan melayani orang lain. Terakhir, tujuan hidup saya ada di dunia ini adalah melaksanakan misi saya. Ada misi hidup kita. Ada misi hidup kita. Life of mission. Jadi misi hidup kita apa? Menjadi pembawa kabar baik. Bercerita tentang Yesus. Ya. Jadi inilah yang paling dari 4 tujuan hidup kita ada di dunia ini yang nampak dia paling diabaikan. Padahal ini tidak kalah pentingnya menjadi pembawa kabar baik. Jadi pembawa kabar bukan hanya tugas misionaris, bukan hanya tugas pendeta, bukan hanya tugas evangelis, tapi menjadi pembawa kabar baik itu adalah tugas tanggung jawab setiap orang percaya. Karena every believer is a minister. Jadi kita melayani ya. Melayani itu ada 2. Melayani sesama orang percaya itu disebut pelayanan. Melayani orang-orang yang tidak percaya dan yang belum percaya itu disebut mission, misi. Jadi melayani orang-orang yang belum percaya itu misi. Melayani orang-orang yang sudah percaya itu di gereja itu pelayanan kita. Saudara-saudaraku, itulah tujuan hidup kita. Kalau kita melaksanakan tujuan itu, kita sedang on the track. Ngapain? Memuliakan Tuhan. Jadi Amang Inang tidak disuruh memuliakan Tuhan. Harus Amang Inang, saudara-saudara yang berkata sekarang, aku akan memuliakan Tuhan. Kapan? Selama aku hidup. Bagaimana caranya aku harus memuliakan Tuhan? Dengan melaksanakan tujuan hidupku. Apa sih tujuan hidupku? Makin mengenal, makin mengasihi Yesus. Bertumbuh makin menjadi seperti Yesus. Melayani Yesus dengan melayani orang lain. Menjalankan misi hidupku. Bercerita tentang Yesus. Dengan demikian, saudara-saudaraku, aku, Amang Inang, saudara, kita semua sedang memuliakan Tuhan seumur hidup kita. Selamat memuliakan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur boleh mendengarkan firman-Mu yang menguatkan, meneguhkan, dan mengingatkan kami. Ajar kami bersama pemazmur bersaksi berkata, hari ini aku akan memuliakan Tuhan seumur hidupku. Karena Engkau yang menciptakan kami, Engkau Allah kami yang setia, Engkau Raja selama-lamanya. Dan hanya dengan memuliakan Engkau kami akan bahagia. Tuhan, Kau telah berikan kami tujuan hidup. Ajar kami melaksanakan tujuan hidup kami. Tolong kami yang Roh Kudus, agar kami bisa melaksanakan tujuan hidup itu. Karena hanya dengan begitu, kami memuliakan nama-Mu selama seumur hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Berkatilah setiap orang yang mendengarkan firman-Mu agar menjadi pribadi-pribadi yang hari ini memutuskan dan seterusnya memuliakan nama-Mu selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Horas, selamat melaksanakan tugas memuliakan Tuhan. Shalom.